Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf kami sampaikan karena perkuliahan yang biasanya disampaikan di kelas, di sini kita adakan secara online mengingat wabah COVID yang masih merajalela di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah analisis instrumental. Saya sendiri sebagai koordinator nanti akan dibantu oleh Ibu Adita sebagai dosen pengampu. Nah, pada mata kuliah ini, instrumen yang dipelajari yaitu berupa spektro UV vis, spektro inframerah, spektro sinar X, spektro serapan atom atau AAS, spektropolimeter, spektroresonansi magnet inti, dan spektromassa. Nah, kuliah online ini untuk analisis instrumental diadakan 2 kali seminggu. Tolong diingat 2 kali seminggu sehingga nanti diwajibkan absen pada Skalsa. Untuk komponen penilaian, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah sebanyak 3 SKS, maka ada penilaian secara teori yaitu sebanyak 70% dan praktek sebanyak 30%. Teori itu mencakup kuis, tugas, UTS, UAS, dan keaktifan dan soft skill. Semuanya akan dilakukan secara online melalui Skalsa. Nah, untuk praktikum nanti akan dijadwalkan ulang jika kondisi memungkinkan untuk kuliah offline. Jadi teman-teman mahasiswa semua harap pantau terus Skalsanya. Nah, untuk ketentuan perkuliahan ini, yang pertama, setiap mahasiswa wajib mengisi daftar kehadiran pada Skalsa pada jadwal mata kuliah yang telah ditentukan maksimal H+1. Nah, untuk mata kuliah pada minggu pertama, kami memberikan kelonggaran, yaitu sebanyak penambahan batas maksimal untuk absen, yaitu sebanyak 1 minggu. Nah, untuk kuis dan penugasan ini akan dilakukan secara online menggunakan Skalsa. Jadi teman-teman jangan lepas dari Skalsa. Nah, untuk detail tugas nanti akan diinfokan bersama dengan tugasnya. Untuk pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang pendahuluan analisis instrumental. Yang akan dibahas yaitu tentang kimia analisis dan tahapannya, analisis instrumental dan analisis konvensional. Jadi perbedaan di antara dua analisis tersebut, kemudian tujuan, manfaat, dan kebaikan serta keburukan dari analisis instrumental. Kimia analisis dan tahapannya. Nah, kimia analisis ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama, analisis kualitatif yang menanyakan identitas, dan juga analisis kuantitatif menanyakan kuantitas, banyaknya berapa. Kemudian pada kimia analisis termasuk analisis instrumental ini mempunyai peran yang sangat penting dalam penelitian, pengembangan, sintesis, dan pengujian mutu obat. Tahapan analisis sama dengan tahapan analisis pada umumnya. Pada analisis instrumental ini, yaitu yang pertama tahap perencanaan. Jadi prosedur analisisnya itu mau seperti apa. Nah, kemudian yang kedua tahap pengambilan sampel. Sampelnya harus representatif, mewakili sifat dari seluruh sampel yang akan dianalisis. Kemudian yang ketiga, penyiapan sampel, preparasi sampel berupa penimbangan, pemipetan, pelarutan, pengenceran, pemisahan dari matriks. Kemudian yang keempat, pengukuran menggunakan alat instrumennya, yaitu nanti juga dihitung akurasi dan presisinya. Kemudian tahap 5, perhitungan kadar, perhitungan konsentrasi, perhitungan analisisnya. Dan tahap yang terakhir yaitu adalah pelaporan, pembuatan laporan dari hasil analisis menggunakan instrumen tersebut. Nah, analisis instrumental ini, apabila ada analisis instrumental, pasti ada analisis konvensional. Jadi kedua jenis analisis ini
bertolak belakang. Nah, perbedaannya dilihat dari alat yang dipakai. Kalau analisis instrumental ini yaitu analisis yang pada tahap pengukurannya menggunakan instrumen analitik untuk menentukan identitas, kemurnian, dan konsentrasi analit. Sedangkan pada analisis konvensional, yaitu suatu teknik analisis yang menggunakan alat-alat konvensional, misalnya pada contoh metode analisis titrimetri yang menggunakan peralatan gelas-gelas kaca. Paham ya sampai sini ya perbedaan antara analisis instrumental dan analisis konvensional. Jadi terletak pada perbedaan alat yang digunakan. Kalau instrumental ya instrumen yang digunakan. Kalau analisis konvensional yaitu berupa peralatan sederhana, yaitu seperti gelas kaca. Paham ya? Lanjut ke tujuan dan manfaat analisis instrumental. Tujuannya banyak. Yang pertama, mengatasi sampel banyak. Apabila kalian mempunyai sampel yang jumlahnya ribuan, tidak memungkinkan untuk analisis secara konvensional, maka dilakukan analisis secara instrumental. Kemudian yang kedua, mempercepat hasil pengujian karena pengukurannya itu dilakukan secara simultan bersama-sama untuk sampel yang banyak. Kemudian yang ketiga, mengatasi masalah sampel atau analit dalam jumlah kecil. Misalkan kalian cuma punya sampel sebanyak 10 ml. Jangan khawatir apabila dilakukan analisis secara instrumental. Karena 10 ml itu lebih dari cukup untuk sampel penggunaan dalam analisis instrumental. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu menetapkan komposisi campuran, jelas ya, yaitu yang tadi yang analisis kualitatif. Kemudian yang selanjutnya yaitu elusidasi struktur senyawa. Jadi dengan metode instrumental ini kalian dapat mengestimasi struktur senyawa tersebut itu seperti apa. Jadi dapat memperkirakan. Kemudian manfaat dari analisis instrumental ini yang pertama di bidang industri, yaitu sangat berperan dalam QC, IPC, dan menentukan komposisi sampel. Sedangkan dalam bidang kesehatan, ini bisa untuk mendiagnosis penyakit. Kemudian dalam bidang toksikologi juga bisa, farmakologi. Kemudian dalam bidang riset, penelitian yaitu menentukan komposisi, kemudian sintesis, bisa QC juga bisa. Kalau dalam lingkungan ini kita bisa menganalisis cemaran pestisida, logam berat, gas beracun, dan lain sebagainya. Masih banyak manfaat dari analisis instrumental ini. Jadi sangat bermanfaat. Selain itu, ada juga keunggulan dan kelemahan dari analisis instrumentalnya. Keunggulannya peka dan sensitif yang dapat mengukur hingga konsentrasi ppb. Kemudian cepat karena untuk sampel yang jumlahnya ribuan dengan analisis menggunakan instrumen ini bisa lebih mempersingkat waktu pengukuran. Kemudian yang ketiga, pengukurannya itu lebih mudah dan nyaman karena dibantu oleh alat instrumen. Kemudian tapi ada keunggulan, pasti ada kelemahan. Kelemahannya itu yang pertama perlu baku pembanding. Jadi perlu standar untuk membandingkan antara konsentrasi sampel dengan konsentrasi pembandingnya itu sendiri. Kemudian yang kedua, ketergantungan listrik. Nah, pastinya ini ya, karena instrumennya ini kan membutuhkan listrik. Kemudian yang ketiga, kelemahannya itu investasinya mahal. Jelas, karena perawatan alatnya juga mahal, kemudian pembelian alatnya juga mahal. Jadi di samping ada keunggulan, ada juga kelemahannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemanfaatan instrumen untuk analisis sediaan obat. Nah, analisis instrumental ini digunakan di lab pengkajian mutu, lab penelitian dan pengembangan, lab biomedik, lab forensik, lab kimia dalam bidang industri, perdagangan, penelitian, kesehatan, pertanian, dan peternakan, kriminologi, serta pendidikan.
Nah, analisis instrumental ini diperlukan oleh seorang farmasis yang bekerja di bidang tersebut di atas, khususnya industri farmasi, pengawasan mutu obat, PPOM, Balai BPOM, dan lain sebagainya. Nah, instrumen yang digunakan dalam analisis sediaan obat ini banyak sekali. Yang pertama ada spektroUV-vis, spektroinframerah, spektrosinar X, spektroserapan atom atau AAS, spekropolarimeter, spektroresonansi magnet inti, dan spektroskopi massa. Cukup jelas ya sampai sini ya. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini cukup kan sekian. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau masih ada yang belum jelas, boleh di kontak saya secara langsung atau melalui forum di Skalsa juga boleh. Harap teman-teman mahasiswa semua belajar di rumah, mengerjakan tugas yang ada di Skalsa apabila ada tugas, kemudian mengerjakan kuisnya juga apabila ada kuis, dan setiap hari mohon teman-teman memantau Skalsanya karena segala bentuk perkuliahan ini akan dilakukan melalui Skalsa. Nah, untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama mata kuliah analisis instrumental, cukup sekian. Terima kasih, selamat belajar, dan harap jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.